Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, semoga saudara sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan Sosiologi Agama pertemuan ke-10 ini. Tidak terasa ya, pertemuan ke-10 dengan sehat. Ayo kita lihat di layar yang menjadi tema pembahasan kita. Meskipun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu kita menampilkan kerukunan antar umat beragama. Jadi kita pahami di negara kita berbagai agama hadir, tidak hanya satu agama. Awalnya dipahami 5 agama dan dalam perkembangannya selalu bertambah, dan bahkan menjadi dasar dari negara kita. Setiap warga negara harus beragama. Jadi mereka yang ateis itu tidak bisa diterima menjadi warga negara Indonesia. Saudara coba lihat di Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka di situ mendasarkan atau mengembalikan bahwa kita semuanya warga negara Indonesia itu adalah harus beragama. Ada sebuah pertanyaan, apakah beragama itu menjadi problem yang baik atau menjadi problem yang trouble? Problem ya bisa diartikan yang baik, yang trouble ya. Kalau warga negara Indonesia itu tidak mempunyai agama, pasti hal ini bertolak belakang dengan para founding fathers kita. Tetapi kalau kita beragama, lupa di mana-mana itu loh, agama menjadi sumber konflik, agama menjadi petaka, agama menjadi orang tidak saling menyapa antara tetangga, antara teman, dan bahkan awalnya mau menikah gara-gara beda agama, selanjutnya batal. Bagaimana ini Pak? Nah, disinilah kita akan membahas tema kita kali ini, kerukunan antar umat beragama. Meskipun ya pembahasan kerukunan antar umat beragama itu ya dihadapkan antara warga negara satu dengan warga negara yang lain yang mempunyai pemahaman bahkan kepercayaan keagamaan yang berbeda. Saudara harus sadar bahwa kita sebagai warga negara memang berbeda. Boleh saudara berdasarkan keturunan, taruhlah orang tua, nenek, moyang saudara itu adalah beragama yang sama seperti saudara saat ini, atau mungkin karena semacam ya kedekatan sesuatu sehingga saudara kemudian beragama yang lain. Itu hak saudara untuk beragama, yang pasti itu hubungan saudara, hubungan warga negara dengan ya keyakinan masing-masing yang lebih sederhana dengan Tuhan masing-masing. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama ini adalah salah satu fungsi agama memupuk persaudaraan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan kita tadi, pertama tadi, kemudian terjawab. Salah satu fungsi agama adalah memupuk persaudaraan, bukan sebagai pembawa petaka. Berbeda dengan konsep saudara, bukan konsep ya, berbeda dengan pengalaman real yang tentunya kasus ya, tidak semuanya ini. Di beberapa titik, agama menjadi pemicu permusuhan. Tetapi pada dasarnya, fungsi agama adalah pemupuk persaudaraan. Apakah saudara sudah merasakan hal itu? Jadi karena saudara berbeda, selanjutnya semakin harmonis, komunikatif, mesra dengan agama yang lain. Itu coba saudara deteksi pada diri saudara. Kalau saudara kesulitan mungkin mendeteksi kepada ya orang-orang di sekitar saudara. Taruhlah di pekerjaan, dekat pekerjaan saudara, atau ya di sebagai warga negara, maksudnya kependudukan saudara. Kerukunan
antar umat beragama yang kedua adalah untuk menggalang solidaritas dibutuhkan dialog antar umat beragama. Nah, sebetulnya kalau menjadi manusia yang berakal, dengan dialog semua selesai. Kita pahami setiap dari saudara, setiap manusia mempunyai perbedaan cara pandang yang memang ditakdirkan atau secara naluri, bahkan secara hukum alam, saudara dengan orang lain itu berbeda. Bahkan saudara di dalam satu keluarga saja berbeda. Coba bayangkan saudara dengan kakak saudara, yang itu merupakan anak dari bapak ibu saudara. Itu berbeda. Apalagi yang mempunyai keyakinan, kepercayaan yang berbeda. Tetapi di sini adalah kerukunan antar umat beragama bisa digunakan untuk menggalang solidaritas, dibutuhkan dialog antar umat beragama. Jadi, kalau sudah ada dialog antar umat beragama, maka sebetulnya sudah selesai permasalahan yang menjadi pertanyaan pertama tadi, bahwa agama mungkinkah menjadi petaka? Karena pada beberapa kasus, karena perbedaan agama itu menjadi atau hadir konflik, hadir permusuhan dan sebagainya tadi. Selanjutnya pada item ketiga, kerukunan antar umat beragama di dalam termasuk sosiologis karena momentum proses sosial kerjasama. Maksudnya bahwa ini adalah hal yang sangat normal. Taruhlah saudara tidak berbicara tentang agama ya. Saudara berbicara tentang materi perkuliahan saudara, atau materi makanan saudara, atau banyak hal. Itu berbeda semuanya. Misalkan saudara, yang paling enak itu pakai Zoom itu datanya apa? Pakai Telkomsel atau Indosat atau XL atau Tri atau lainnya. Maka pasti di antara saudara berbeda-beda. Meskipun dari masing-masing seluler itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada kelebihannya yang murah, ada kelebihannya yang jaringan, ada kelebihannya dan macam-macam. Di sini ketika termasuk sosiologis, menjadi momentum proses sosial kerjasama, maka hadirnya kerukunan antar umat beragama maka bisa menghadirkan kerjasama di antara saudara. Saya berbukti dari saudara, apakah saudara sudah menghadirkan hal ini? Tapi kalau lupa, kami itu di desa Pak, atau di kelurahan kami itu satu agama semua Pak. Jadi kami belum merasakan. Kalau di daerah, di desa atau di kelurahan belum merasakan, taruhlah lingkup lebih besar lagi, kecamatan atau kabupaten. Pasti di situ ada beberapa agama. Apakah sudah ada momentum proses sosial kerjasama di antara kelompok agama, penganut agama yang berbeda itu? Kalau belum ada, maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama. Selanjutnya, ini merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang dilandasi ketegangan dan permusuhan menuju ke arah kerjasama, saling menghargai dan menghormati. Jadi sebetulnya kerukunan umat beragama sebagai jalan keluar. Intinya tidak ada yang tidak bisa dicarikan jalan keluar. Maksudnya berawal dari perbedaan cara pandang tadi sehingga menghadirkan berbagai konflik tadi. Kerukunan umat beragama yang selanjutnya ada dialog di dalamnya itu merupakan jalan keluar untuk mengatasi perbedaan. Kerjasama dapat terwujud dibutuhkan situasi yang mendukung, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan penciptaan nilai-nilai yang mampu diterima semua pihak sebab sama saling membutuhkan. Akhirnya, kalau di dalam negara kita muncul Pancasila. Pancasila 5 dasar yang itu menjadi sebetulnya tidak wajib tetapi kebutuhan untuk diterima sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Saudara paham, warga negara kita sangat beragam terkait dengan keyakinan dan kepercayaannya. Bahkan dalam satu keyakinan pun beragam terkait dengan terjemahan dari teks-teks suci ayat
kitab suci dari agama tertentu, agama tersebut. Sehingga ada perbedaan cara menerjemahkan. Akhirnya kalau hal ini tidak dijalankan, maksudnya kerjasama itu tidak diwujudkan, maka kemungkinan tidak hanya cukup yang berbeda agama ya, dalam satu agama dengan kitab suci yang sama itu menjadi permusuhan. Ayo, coba diperhatikan di sekeliling saudara, adakah hal itu? Sama satu agama tapi mereka bermusuhan. Nah, disinilah kerukunan antar umat beragama, bahkan kerukunan internal umat beragama selanjutnya diwujudkan. Semuanya referensinya dengan dialog, komunikasi tadi. Pedoman kerukunan. Di dalam menjalani kerukunan umat beragama itu ada pedoman. Pertama, saling menghormati. Jadi kita paham, kita berbeda. Ya tidak bisa dipaksakan untuk bersatu. Karena apa? Ya masing-masing memang sudah menjadikan patokan masing-masing untuk agamanya. Apalagi sudah hubungan keyakinan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dibeli. Seandainya bisa dibeli sesaat saja, suatu saat dia ketika sudah sejahtera, maka dia tidak mengikuti. Kemudian pedoman lagi adalah kebebasan beragama. Kita pahami di Indonesia itu ada sebuah kebebasan beragama tidak bisa dipaksakan. Jadi saudara harus menjalaninya hal ini. Maksudnya menjadikan paradigma bahwa kita bebas beragama. Meskipun saudara seorang tokoh agama tidak bisa mengajak secara paksa, ya boleh mengajak mereka untuk masuk agama saudara, boleh, tetapi tidak boleh memaksa. Kalau diajak mau, ya silahkan. Kalau diajak tidak mau, ya ini menjadi masalah. Di sini selanjutnya saudara tidak boleh memaksakan. Karena mungkin dalam kepercayaan saudara, mengajak orang lain untuk masuk agama saudara itu mendapatkan atau berpahala. Tetapi ini kehidupan di negara. Boleh mengajak, tetapi tidak boleh memaksakan. Sehingga akhirnya kebebasan beragama itu muncul. Jadi pilihan agama bukan karena paksaan, tetapi karena ya kesadaran masing-masing orang untuk mengambil, meyakini sebuah agama. Menerima orang lain apa adanya. Jadi ya kita sadari karena perbedaan-perbedaan itu harus kita menerima orang lain apa adanya. Ya kita memang menjadi warga negara Indonesia sudah siap untuk berbeda. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia saja. Di banyak negara demokrasi, maka ya berangkat dari perbedaan yang ada, tidak cukup pada agama. Kebetulan pada materi perkuliahan kita hari ini, kita mengambil atau menampilkan tema sosiologi agama. Maksudnya di dalam tema sosiologi agama yang menampilkan tentang kerukunan umat beragama. Itu yang menjadi catatan. Kemudian berpikir positif. Jadi, kalau saudara atau warga antar umat beragama itu berpikir positif, maka hadirlah kerukunan antar umat beragama. Karena pada dasarnya tidak ada dalam setiap agama itu tidak boleh maksudnya ajarannya tidak ada yang mengajarkan yang negatif. Taruhlah mengolok-ngolok atau menghardik atau mencemooh, itu semuanya tidak ada. Maka berpikir positif terhadap siapapun dalam satu agama, begitu juga antar umat beragama. Maka dengan cara berpikir positif tersebut, kehidupan saudara yang menjadi bekal kehidupan negara itu selanjutnya menjadi enak dilihat dan negara akan menjadi warga negaranya rukun yang selanjutnya menghadirkan sebuah kerukunan antar umat beragama. Hadirlah. Jadi berpikir positif itu menjadi hal yang penting dalam yang menjadikan pola pikir kita merespon terhadap orang lain. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, maka kemungkinan yang hadir di pikiran kita atau bahkan yang ada dalam praktek di hadapan kita adalah ya positif, bukan yang negatif. Selanjutnya, kalau kita melihat beberapa
referensi di dalam konstitusi, taruhlah kedudukan agama di Indonesia, misalkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya pikir saudara sudah sangat paham, hafal semenjak SD karena menjadi hafalan waktu itu ya. Tapi sekarang sudah waktunya untuk dipahami, untuk dipraktekkan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ini menjadi standar. Jadi tidak boleh untuk memaksakan, bahkan diperbolehkan untuk menjalankan sebebas mungkin terkait dengan kepercayaannya itu tadi. Kata Profesor Dr. Mukti Ali, dialog bukan apologi dan agree in disagreement. Jadi dialog itu bukan apologi, tetapi setuju dalam ketidaksetujuan. Nah, ini yang penting. Saudara sudah paham, sudah sadar, saudara menjadi warga negara yang berawal dari perbedaan dan selanjutnya bersatu dalam perbedaan itu tadi. Agree in disagreement, kata Prof. Mukti Ali. Sepakat dalam ketidaksepakatan, dalam artian setuju dalam ketidaksetujuan, ya perbedaan cara pandang tentang keyakinan, maksudnya agama itu tadi. Sehingga kalau kita melihat kedudukan agama di Indonesia ini, maka ya sudah sempurna dah kita bahwa tidak ada masalah terkait dengan perbedaan keyakinan di antara kita bersama dalam hal membangun negara dan bangsa ini. Ada trilogi kerukunan, kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Internal umat beragama dalam satu agama itu relatif bisa, tetapi kadang-kadang mungkin yang menjadi kendala internal umat beragama tapi dalam satu cara terjemahan yang berbeda. Itu kalau tidak didialogkan, selanjutnya sesama satu agama kemudian bermusuhan. Padahal niatnya sama, menampilkan terbaik untuk agamanya sehingga bisa diterima publik, untuk ke publiknya. Tapi kalau berbicara hubungannya dengan Tuhan, bagaimana yang terbaik itu kemudian bisa diterima Tuhan? Tapi pertanyaannya itu, mengapa hal ini menjadikan bermusuhan di internal umat beragama? Hanya mereka yang tidak mau terbuka selanjutnya menjadi bermusuhan. Kalau terbuka selanjutnya seharusnya sangat senang, bangga terkait dengan ya beberapa orang yang taruhlah mempunyai cara pandang yang berbeda dalam satu agama, tapi harus bisa untuk diajak dialog, menampilkan rasionalitas logika yang sangat bagus, selanjutnya kemudian bisa diterima semuanya. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, ya kepercayaan saudara kan begini, itu akhirnya kemudian menjadi pilihan dari masing-masing. Kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa memang kita sadar kita dihadirkan yang berbeda, dan saya melihatnya di negara kita relatif kerukunan antar umat beragama itu selalu hadir, meskipun dalam satu sisi, dalam satu titik-titik tertentu ketika ada taruhlah momentum, ada bom meletus, ada bom bunuh diri, ada pengerusakan tempat agama, tempat ibadah, itu selanjutnya seakan-akan bermusuhan, padahal sama-sama mencari siapa yang menjadi biang kerok. Apakah ini murni atau ada taruhlah kemudian muatan politis yang berkedok agama? Ya, itu menjadi masalah lagi kalau itu kemudian menjadi yang hadir. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, tentunya pemerintah akan bisa menjalankan, menghadirkan yang terbaik ketika semua warga negara yang berbeda agama dari berbagai agama kemudian bisa berkomunikasi dengan pemerintah, menghadirkan pemerintahan yang terbaik. Trilogi kerukunan. Peran organisasi keagamaan, Gereja Katolik, Majelis Agung, Wali Gereja Indonesia, MAWI, dan bagiannya Panitia Wali Gereja Indonesia. Protestan, Persekutuan Gereja Indonesia. Muslim, ada Majelis Ulama Indonesia. Hindu, ada Parisada Hindu Dharma Pusat. Buddha, ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Walubi, Konghucu, ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, dan selanjutnya.
Di dalam masing-masing pun selanjutnya ada organisasi-organisasi sosial keagamaan yang digunakan untuk mengembangkan. Intinya, ini semuanya organisasi keagamaan ini berperan, baik yang dihadirkan oleh pemerintah atau dihadirkan oleh para tokoh keagamaan tersebut. Jadi, lebih berbineka tunggal ika di negeri kita, baik dalam satu agama atau berbeda agama. Itulah terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana hubungannya dengan sosiologi agama ketika menampilkan kerukunan antar umat beragama? Mungkin saudara baru sadar, loh, apa? Kita kan membahas yang sangat keindonesiaan dan kebangsaan, tapi apa hubungannya dengan sosiologi agama? Kita sadar bahwa terjadi perbedaan cara keyakinan menyembah Tuhan dan lain sebagainya sebagai warga negara kita tadi. Pilihan rasional saudara, pilihan rasional ketika menghadapi perbedaan adalah ya kerukunan antar umat beragama itu juga, karena dari cara yang maksudnya cara pandang yang berbeda membangun negara, maksudnya dari keyakinan yang berbeda, tapi ketika bisa disatukan, itu menjadikan sebuah kekuatan. Laki perempuan itu dalam hal keluarga, itu sepertinya pada awalnya bukan menjadi kekuatan. Ada laki, ada perempuan. Mungkin laki-laki berpikir, wah, saya nggak mau menikah sama perempuan karena dia lemah, dia hanya gini, minta dikasih sayang, bla 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 bla. Sebaliknya perempuan, wah, saya tidak mau menikah dengan laki-laki karena laki-laki kadang-kadang gombal, kadang laki-laki itu begini. Kalau melihat dari negatif, maka semua menjadi kelemahan. Tetapi kalau melihat dari titik positif selanjutnya, ketika laki dan perempuan menikah, maka menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun keluarga. Begitu juga dalam perbedaan beragama tadi, yang selanjutnya menjadi kekuatan untuk membangun negeri ini. Semoga ada manfaat, semoga menjadi motivasi kita, ya bagaimana kita kehidupan beragama. Taruhlah saudara di satu keluarga itu berbeda, bahkan dalam satu lingkungan berbeda, itu bukan menjadi kendala. Urusan keyakinan, urusan saudara, urusan terkait dengan menghadirkan hal yang terbaik untuk negeri adalah urusan kita bersama. Selanjutnya yang menjadi tugas saudara adalah coba silahkan mencari apa yang menjadi konflik agama di sekitar saudara. Baik satu agama, internal umat beragama, atau antar umat beragama. Saudara, setiap mahasiswa menampilkan satu contoh kasus, dan selanjutnya silahkan saudara memberikan solusi terkait dengan yang saudara tampilkan tadi. Selanjutnya nanti mahasiswa nomor absen di bawahnya mengoreksi apakah hal itu termasuk bagian konflik dari yang maksudnya konflik yang bisa direspon, maksudnya bisa dihadirkan sebagai contoh, dan solusinya apakah sudah tepat. Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi kita sebelum saudara menjadi pemimpin di negeri ini. Terima kasih, ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.